Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga kebersihan. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar dan unsurnya serta contoh soal dan penyelesaiannya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian bisa mempersiapkan catatan kalian, juga buku siswa, terutama halaman 198. Pada buku siswa halaman 198 terdapat percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Pak Erik bertanya, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik pun menjawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Ini untuk anak saya yang kelas 7. Dari percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir tersebut, terdapat 2 satuan yang berbeda, yaitu kardus dan buku. Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Jika ditulis dalam bentuk yang lain, 2 kardus dan 3 buku. Jika kardus kita ganti dengan X, maka didapatkan bentuk 2X ditambah 3. Bentuk 2X ditambah 3 merupakan bentuk aljabar. Simbol X tersebut dapat mewakili sebarang bilangan. Misal, X mewakili 10, maka X sama dengan 10. 2X ditambah 3 dapat ditulis 2 kali 10 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 3 sama dengan 23. Sehingga nilai 2X ditambah 3 sama dengan 23. Nilai X juga dapat mewakili bilangan yang lain. Misalkan X mewakili 12, maka X sama dengan 12. Sehingga 2X ditambah 3 dapat ditulis 2 kali 12 ditambah 3 sama dengan 24 ditambah 3 sama dengan 27. Sehingga nilai 2X ditambah 3 sama dengan 27. Jika X kita ganti dengan 10, maka nilai X mewakili 10. Dan nilai 2X ditambah 3 sama dengan 23. Namun, jika X mewakili 12, maka nilai 2X ditambah 3 sama dengan 27. Dapat disimpulkan bahwa nilai 2X ditambah 3 bergantung kepada nilai X. Sekarang kita coba untuk membuat suatu bentuk aljabar. Jika X banyak bola dalam satu kotak dan Y banyak bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi jumlah bola yang sama dan tiap tabung juga berisi jumlah bola yang sama. Contoh yang pertama, 2 bola. Bentuk aljabarnya adalah 2. Contoh yang kedua, 1 kotak. Bentuk aljabarnya adalah X. Contoh yang ketiga, 2 kotak. Dapat dituliskan X ditambah X atau 2X. Contoh yang keempat, 2 kotak, 4 bola. Bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4.
Contoh yang kelima, 2 kotak, 1 tabung, 4 bola. Bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah y ditambah 4. Contoh yang keenam, 2 kotak, 3 tabung, 6 bola. Bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 3y ditambah 6. Contoh yang ketujuh, silahkan kalian isi. Kalian buat bentuk aljabarnya. 3 kotak, 4 tabung, 8 bola. Bagaimana bentuk aljabarnya? Ya, benar. Bentuk aljabarnya adalah 3x ditambah 4y ditambah 8. Bagaimana? Mudah bukan membuat bentuk aljabar? Pada latihan tadi, ketika kita membuat bentuk aljabar, kita mendapatkan beberapa bentuk aljabar. Yang pertama adalah 2x dan 2x. Bentuk yang demikian disebut dengan monomial atau bentuk aljabar suku 1. Ada juga bentuk 2x ditambah 4. Bentuk aljabar yang demikian dipisahkan oleh satu tanda penjumlahan, satu operasi penjumlahan, disebut dengan binomial atau bentuk aljabar suku 2. Suku yang pertama adalah 2x dan suku yang kedua adalah 4. Kita juga mendapatkan bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 7. Bentuk ini dipisahkan oleh 2 buah operasi penjumlahan, sehingga terdapat 3 buah suku dan disebut dengan bentuk aljabar suku 3 atau trinomial. Terdapat juga bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku. Bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut dengan polinomial. Contohnya 2x kuadrat dikurangi 3y ditambah 4z dikurangi 5. Bagaimana? Bisa dimengerti? Selanjutnya kita belajar tentang unsur aljabar. Bentuk 2x ditambah 3 terdiri dari 2 buah suku. Suku yang pertama adalah 2x dan suku yang kedua adalah 3. Suku pada aljabar biasanya dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Pada suku pertama yaitu 2x terdiri dari x dan 2. X disebut dengan variabel, yaitu simbol atau lambang pengganti bilangan. Variabel biasanya berupa huruf kecil, misalkan A, B, C, sampai dengan X, Y, dan Z. Dan 2 pada suku 2x disebut dengan koefisien, yaitu bilangan atau angka yang terletak di depan variabel. Suku yang kedua terdiri dari bilangan 3 saja, dan 3 disebut dengan konstanta, yaitu suku pada aljabar yang tidak memuat variabel. Sebagai latihan, mari kita sebutkan unsur-unsur aljabar pada bentuk aljabar berikut. Negatif 3x terdiri dari satu suku saja. Unsur pada aljabar negatif 3x adalah negatif 3 sebagai koefisien dan x sebagai variabel. Jangan lupa negatif 3.
negatifnya disebutkan. Contoh yang kedua, 3x dikurangi 7. 3x dikurangi 7 terdiri dari dua suku, yaitu 3x dan negatif 7. Unsur-unsur yang ada adalah 3 sebagai koefisien, x sebagai variabel, dan negatif 7 sebagai konstanta. Contoh yang ketiga, x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6. X kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 terdiri dari 3 suku, yaitu x kuadrat, 5x, dan negatif 6. Unsur-unsurnya adalah 1 dan 5 sebagai koefisien. 1 koefisien dari x kuadrat dan 5 koefisien dari x. Variabelnya adalah x kuadrat dan x, serta negatif 6 sebagai konstanta. Contoh yang keempat, negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah y ditambah 7. Sekarang coba kalian menyebutkan unsur-unsurnya. Ya, benar. Negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah y ditambah 7 terdiri dari 4 buah suku, yaitu negatif x kuadrat, 5x, y, dan 7. Koefisiennya adalah negatif 1 sebagai koefisien dari x kuadrat, 5 sebagai koefisien dari x, dan 1 sebagai koefisien dari y. Ingat, koefisien 1 dan negatif 1 tidak perlu dituliskan. Cukup menuliskan negatif x kuadrat atau y saja tanpa angka 1. Variabelnya adalah x kuadrat, x, dan y, serta konstantanya adalah 7. Demikian tadi video pembelajaran kita tentang bentuk aljabar dan unsurnya serta contoh soal dan pembahasannya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.